Inilah Radio Talk bersama Human Initiative. Halo, selamat siang pendengar. Pemerintah menyebut kasus COVID-19 di Indonesia terus menurun dan masyarakat diminta untuk tetap waspada akan lonjakan kasus COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk siaga dan berdampingan hidup dengan COVID-19 karena COVID-19 belum diketahui kapan akan berakhir. Apa yang harus diwaspadai, diantisipasi menghadapi kemungkinan lonjakan kasus kembali di Indonesia. Saya Asrofi menemani Anda dalam Radio Talk. Selamat siang, apa kabar Anda yang saat ini sedang bersama dengan Radio El Sinta. Saya Asrofi yang menjadi teman Anda pada siang hari ini. Kali ini kami mengajak Anda untuk bukan hanya mendengarkan Radio El Sinta melalui seluruh jaringan Radio El Sinta dan juga platform streaming kami, namun kami juga ajak Anda untuk menyimak siaran live kami, live stream kami di YouTube channel Radio El Sinta. Kalau Anda belum follow ya YouTube channelnya Radio El Sinta, silakan Anda follow terlebih dahulu. Kami live saat ini. Tidak sendiri saya, karena saya bersama dengan 3 orang tamu yang akan memberikan penjelasan apa yang harus dilakukan masyarakat mewaspadai kemungkinan adanya lonjakan kembali kasus COVID-19. Pemerintah saat ini menyebut bahwa kasus COVID-19 dalam kondisi terkendali. Reproduksi rate kita bahkan 0,9%. Jadi artinya masyarakat diminta untuk tetap menjaga agar COVID-19 tidak naik kembali seperti yang terjadi di belahan bumi saat ini. Siapa yang akan menjelaskan bagaimana langkah masyarakat yang tepat untuk bisa memastikan pengendalian COVID-19 itu masih dalam track yang baik di Indonesia? Kami bersama dengan co-founder Kawal COVID-19.id, Dr. Devindra Widyamurti, dan juga editor-in-chief HIPWI Herdiana Noviantari, Program Manager Disaster Management Human Initiative, Denny Kurniawan. Saya akan sapa langsung narasumber kami yang sudah bergabung di sambungan streaming kami di YouTube. Selamat siang, hampir terbalik ini. Selamat siang, Dr. Devindra terlebih dahulu. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mas Asrofi. Kabar Selamat baik siang. ya, Dok? Semoga sehat-sehat. Amin. Apa kabar jika ini untuk Ibu Herdiana Noviantari? Kabar, Bu? Oh, selamat siang. Siang. Saya juga bersama dengan Pak Denny Kurniawan juga nih ya, dari Human Initiative. Pak Denny, kita jumpa lagi. Pak Denny, apa kabar, Pak? Selamat siang, Mas Asrofi. Senang bisa jumpa kembali. Syukurlah ya. Saya penasaran dengan apa sih yang harus dilakukan masyarakat terkait dengan penurunan kasus COVID-19 yang on the track ya. Sebutannya seperti itu karena pemerintah menyebut terkendali. Bagaimana pandangan dari Kawal COVID-19.id berkaitan dengan langkah masyarakat untuk bisa memastikan bahwa kita bisa berdampingan dengan COVID-19? Dr. Devindra. Oke, terima kasih Mas Asrofi dan pendengar El Sinta sekalian, semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi memang betul kalau kita lihat tren kasus yang confirm itu memang ada penurunan ya, ada walaupun sedikit up and down tapi lumayan decrease-nya lumayan besar dibandingkan bulan Juli dan Agustus kemarin ya, di bulan September ini. Artinya apa? Beberapa langkah yang dilakukan oleh pemerintah sudah menunjukkan hasil juga ya, dan tentunya itu dengan kerjasama masyarakat gitu. Nah, tapi kita istilahnya jangan seneng dulu ya, jangan happy hura dulu gitu. Perjalanan masih panjang, kita tidak pernah tahu kapan ini akan selesai. Nah, saat kita ngomongin masalah kasus memang dia menurun, tapi saya yakin para pendengar El Sinta di sini, Mas Asrofi dan teman-teman di sini semua, kalau melihat berita terakhir ini mengenai pembukaan sekolah, sudah banyak klaster terjadi, ya sudah ada di mana-mana deh gitu. Kalau teman-teman mengikuti berita, ya jadi walaupun kasus sudah menurun, bukan berarti kita kembali normal. Normal artinya seperti tadi disebutkan oleh Mas Asrofi bahwa kita saat berdampingan dengan virus itu artinya kita memang sudah merubah ya. Saat ini kita belum bisa bermimpi untuk kembali seperti dulu. Yang pergi nggak pakai masker, nggak ada karantina, tidak berjarak, bisa ketemu peluk-pelukan, bisa pengantenan dengan ribuan atau nonton konser ya. Saat ini sesuatu yang kita masih ngimpi dulu
gitu ya. Jadi menurut pendapat kami dari Kawal COVID bahwa kita tetap harus vigilant, remain vigilant, harus tetap hati-hati, masker terus dipakai. Memang memang sekarang kasus menurun karena banyak yang terinfeksi seperti yang kita tahu. Juli kemarin shooting the roof case-nya, bahkan kematian dokter spesialis. Ini belum saya menyebutkan petugas publik yang lain ya, atau dari staf kesehatan yang lain serta nurses, itu belum saya sebutkan. Tapi kematian dokter itu tertinggi bulan Juli kemarin. Dokter dan dokter spesialis sejak beginning of the pandemic itu bulan Juli 216 dokter ya meninggal, dan dokter spesialis meninggal bulan Juli. Kemudian kita lihat juga itu berarti sistem kesehatan kita melemah ya. Dengan kita tahu sendiri perbandingan antara jumlah populasi manusia di Indonesia dengan jumlah tenaga kesehatan itu tidak sebanding. Dengan sekarang ditambahin adanya corona ini, kemudian petugas kesehatan juga banyak yang kok meninggal ya, itu bisa sangat mudah terjadinya overwhelm gitu ya di sistem kesehatan kita. Itu yang harus kita pikirkan juga. Nah, kemudian kita juga mesti selalu hati-hati selain prokesnya terus, get the vaccine as soon as possible gitu. Saya tahu bahwa Indonesia ini archipelago ya, gede banget, terpisah sama lautan. Logistik is quite a nightmare kalau ngelihat banyak yang stoknya mungkin belum dapat atau sudah ada tapi terbagi-bagi tidak sesuai dengan prioritas misalnya. Yang kita harapkan semoga pemerintah bisa mempercepat vaksinasi ini, dan juga teman-teman di sini ada yang dari anak-anak muda ya, yang dari HIPWI, kemudian dari NGO dari CSR, kemudian ada organisasi kemasyarakatan lain yang bisa membantu pemerintah untuk datang ke masyarakat gitu, bahwa segera vaksin as soon as possible gitu ya. Karena seperti yang kita semuanya tahu bahwa this pandemic we're not only fighting with the virus gitu. Kita fighting sama misinformasi, hoax yang gampang banget nyebarnya gitu. WhatsApp group itu lebih didengerin daripada orang yang udah sekolah PhD sampai tinggi-tinggi, saintis gak ada yang dengerin. Begitu dapat dari WhatsApp group. Ya, jadi kalau dari kami Kawal COVID adalah satu, tetap protokol kesehatannya tetap dilakukan. Pakai masker double, jaga jarak, jangan berkerumun, cuci tangan pakai sabun, di rumah usahakan ventilasi. Apabila masuk sekolah pun ikuti yang sudah standar dari Dikbud maupun dari Kemenkes, IDAI, sarannya itu banyak banget ya, di mana-mana at least indikator apa yang harus diikuti. Selain itu vaksin segera. Begitu dapat kesempatan langsung vaksin, nggak usah milih-milih aku mau vaksin ini, no, it doesn't work that way, karena vaksin ini semuanya intinya mengurangi severity ya atau fatality dari virus ini sendiri gitu. Jadi segera dapatkan vaksin, kemudian ditambah lagi dari kami adalah testing itu memang sudah mulai membaik ya, tapi masih tetap kurang sebetulnya. Dan kita itu antigen memang lebih dominan dibandingkan PCR. Sebenarnya it's fine karena dengan kondisi Indonesia, dengan konteks Indonesia, cuman mungkin perlu diperbanyak aja gitu untuk testingnya. Kemudian kontak tracing juga, saya tahu bahwa pemerintah sudah menggalakkan kontak tracing. Dan paling nggak kalau yang optimal itu kalau mengikuti standar WHO, paling nggak dari satu orang yang ke-trace itu ada 30 kontak tracing, kontak yang ke-trace ya. Dan itu standarnya. Dan Indonesia itu yang pernah saya baca itu sekitar 5 orang atau hanya 3 orang yang kecakup dari tracing ini, dan itu masih kurang. Nah, selain itu yang kami sarankan juga karena semua sudah mulai membuka demi ekonomi, demi pendidikannya semuanya mulai dibuka. Kami strongly suggest tolong dimonitor terutama yang pembukaan sekolah ini, orang tua berperan aktif terhadap sekolah anaknya, bagaimana standar indikator atau standar safety itu dilakukan di sekolah bersama dengan pihak sekolah, dan kemudian juga memberikan contoh yang baik ya sama anak-anaknya, karena ini sering banget tuh anaknya mungkin di sekolah dia tertutup karena memang dikasih contoh sama gurunya, mungkin ada yang negur, ada yang ngingetin gitu ya. Begitu sampai rumah nanti lihat bapak ibunya pakai masker di sini atau pakai masker ditarik begini ya. Terus
gimana kita mau ngasih contoh anak-anak gitu ya. Jadi tugas kita sebagai orang tua atau caretaker di rumah gitu ya untuk anak-anak juga memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Sepertinya itu Mas yang dari baru pembukaan ya, sudah berat sekali ini memang dokter ya. Saya ingin tahu bagaimana sumbangsih dari masyarakat, kalau ada CSR, ada juga kontribusi masyarakat, nanti biar teman-teman dari Human Initiative yang akan menjelaskan. Namun sebelumnya saya ingin tahu nih dari generasi muda, apalagi media, saya ingin tahu pandangan dari Bu Herdiana Noviantari. Bagaimana pandangan dari HIPI berkaitan dengan penurunan kasus COVID-19 yang sekarang terjadi? Ini artinya berkah kan? Ya, halo, selamat siang Mas Siang, Bu Herdiana. Elsinta semuanya, salam kenal, saya Herdiana dari hipwi.com. Dan Hipwi itu memang mungkin media yang terkenal dengan itu ya, maksudnya emblemnya anak muda, dan kita mungkin kontennya bukan yang hard news, kita ringan dan sangat relevan dengan kehidupan anak muda yang relationship, practical tips dan segala macam. Cuman ini kan memang istilahnya berdampak seluruh kehidupan kita ya, termasuk juga dari perspektif anak muda gitu. Dan selama 2 tahun ini kita di HIPI atau mungkin di media lain juga banyak beradaptasi gitu, terutama dengan kita tidak hanya independently mengeluarkan informasi, mengeluarkan berita, memverifikasi berita, tapi kita juga selalu semakin harus rajin mengevaluasi user atau perilaku user mengakses berita itu seperti apa gitu. Seperti kemarin kan ada kayak fenomena psikomatis ketika anak-anak muda kebanjiran berita atau kebanjiran informasi, mereka malah tidak bisa meresapi informasi itu dengan baik gitu. Maka dari itu, kalau dari HIPI sendiri selama 2 tahun ini kita selalu bertanya, apa perubahan perilaku user kita atau pembaca kita dalam akses berita. Mereka sudah lagi mungkin seperti anak-anak yang bermain di Twitter atau apa, mereka karena tidak mau mendengar update atau informasi, mereka akhirnya bisa menghilangkan notifikasi dan segala macam gitu. Kita tidak ingin mereka jadi apatis terhadap update berita yang terlalu banyak, tapi kita juga ingin memformulasikan berita itu sebagaimana bisa untuk tetap sasaran gitu. Jadi kalau dari HIPI sendiri, reflecting ke perilaku atau behavior user itu jadi kunci yang sangat penting gitu bagi penyampaian informasi kita selama 2 tahun terakhir ini. Dan dari sisi manajemen konten, kita biasanya akan mungkin memberikan konten yang lebih user friendly, seperti mungkin bentuknya e-book dan segala macamnya. Jadi kita ingin anak muda atau mungkin juga user di media lain ya mendapatkan informasi yang benar tapi dengan cara yang paling friendly gitu, dan agar mereka tidak apatis dengan informasi itu gitu Mas Afro. Iya, itu dia ya. Jadi kalau masyarakat, apalagi anak muda, contoh platform sosial media begitu menguasai jagat menerima informasi, jangan sampai kemudian Anda salah klik memasukkan diri ke dalam ruang yang gelap ya, isinya hoax semuanya. Saya ingin tahu lebih dalam nanti bagaimana kontribusi dari masyarakat untuk membantu pemerintah dalam penjagaan pandemi di Indonesia ya, karena kalau kita tidak saling menjaga nanti berbahaya. Sesaat lagi saya mohon waktu sebentar, kita break sejenak. Yang sedang bergabung bersama kami di YouTube, kami sapa Anda selamat siang, selamat beraktivitas. Saat lagi kami akan kembali. Radio Talk bersama Human Initiative. Human Initiative dan CRS atau Catholic Relief Services menyelenggarakan program terintegrasi yang membantu pasien COVID di Jabodetabek, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur berupa Safety Mobile COVID, bantuan isolasi mandiri, dan layanan psikososial. Pendengar Elsinta dan sahabat inisiator yang membutuhkan ambulan COVID, sedang isolasi mandiri, atau membutuhkan layanan psikososial, bisa menghubungi hotline Human Initiative 0812 80 80 4561. Radio Talk bersama Human Initiative. Saya Sarfi masih bersama Anda. Pendengar, Anda sudah tahu ya bahwa saat ini kasus harian COVID-19 sudah turun yang sangat signifikan. Bahkan pemerintah menyebut turunnya sampai 98% dari puncak pandemi ketika terjadi akhir Juni dan awal Juli 2021 lalu. Namun jangan gegap gempita, jangan bereuforia.
karena jangan sampai kemudian ada gelombang ketiga masuk ke Indonesia seperti yang saat ini terjadi di belahan bumi lainnya, termasuk tetangga kita yang juga saat ini sedang berjuang dengan pandemi yang naik kembali. Ada beberapa negara yang dilaporkan sudah mulai mengalami gelombang ketiga. Ada pula yang gelombang keempat, gelombang kelima, entah sampai gelombang keberapa. Namun, bagaimana Indonesia dengan potensi yang ada? Bagaimana caranya untuk bisa melawan hal ini terjadi di Indonesia? Apa yang harus dilakukan? Saya ingin tahu hal ini kepada Dr. Dewindra terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan oleh semua pihak agar tidak ada gelombang berikutnya di Indonesia? Oke, jadi mungkin tadi saya merangkum semuanya. Jadi memang kita sebagai masyarakat itu harus tetap menjalankan ya, Mas Asrofi, prokes itu. Seperti yang kita tahu, prokes dan vaksin itu seperti puzzle. This is the way I see it gitu. Jadi yang namanya pakai masker, sekarang maskernya di-upgrade double, kemudian jaga jarak, mobilitas kalau perlu saja keluar misalnya, kemudian jangan berkerumun, ventilasi sebaik mungkin, misalnya terpaksa di kantor kalau bisa disediakan misalnya air purifier di kantor, atau jumlahnya memang dikurangi orangnya, sebisa mungkin dibuka pintunya, itu hal-hal yang bisa dilakukan. Nah, kalau memang another thing yang teman-teman di sini atau pendengar El Shinta bisa melakukan itu adalah jangan takut kalau misalnya dites, kemudian saya nggak mau tes nanti kalau tahu COVID gimana gitu ya. Jadi jangan pernah, saya tahu stigma itu tinggi untuk orang-orang yang positif COVID ya. Kadang-kadang dari di rumahnya itu bisa, di lingkungan tetangga bisa dikucilkan, atau mungkin nggak diterima di sana sini begitu ya. Jadi stigma itu tinggi, jadi pastinya takut. Tapi jangan takut sebenarnya. Sekali teman-teman misalnya terdeteksi dan melapor ke puskesmas, ini banyak juga kasusnya Mas Asrofi, yang kami dari Kawal COVID juga tahu bahwa ada orang-orang yang merasa nggak enak badan, kemudian tes antigen dilakukan sendiri, kemudian saat positif diam-diam aja, udah pokoknya aku isoman, tapi tidak lapor. Padahal kepentingan lapor ini banyak hal ya, karena satu, kalau OTG, kemudian dia betul-betul isoman, itu masih oke gitu ya, masih sendiri. Tapi kita perlu juga untuk taruh serovalensi juga di daerah tersebut, karena itu akan berpengaruh dengan strateginya pemerintah seperti apa. Gitu. Selain itu, penyakit ini unik sekali ya, dan studi itu masih berlangsung sampai sini. Jadi kita tuh nggak pernah tahu. Saya punya kolega yang punya komorbid, paling nggak itu 2 yang saya tahu. Kena itu selamat kok, gitu, hidup dan sehat dengan baik. Tapi kemudian orang lain yang sehat itu tahu-tahu dalam waktu 2-3 hari kemudian dia down banget terus meninggal ya. Jadi kita nggak pernah tahu, masih diteliti juga kenapa terjadi begini sama si A dan begitu pada si B. Sehingga itulah pentingnya kalau kita dimonitor sama puskesmas. Jadi saran dari kami adalah kalau teman-teman memang kemudian inisiatif tes sendiri, kemudian positif, segera laporkan ke puskesmas terdekat ya. Itu paling penting juga yang bisa dilakukan oleh pendengar El Shinta. Selain itu juga teman-teman bisa berperan aktif. Misalnya teman-teman yang positif ini tadi langsung menghubungin tuh teman-temannya yang ketemu kira-kira 14 hari ke belakang. Di telepon mungkin temennya gitu, aku positif loh. Coba kamu cek deh, kamu ada gejala apa tidak ya. Jadi jangan takut, karena semakin kita diam, orang-orang yang sebenarnya kontak kita itu kalau dikasih tahu, they can stop spreading the virus. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka pergi-pergi aja gitu. Dan itulah yang menyebabkan kenapa penyakit ini cepat banget nyebarnya gitu ya. Jadi itu tadi kesadaran terhadap mencari health service itu penting. Segera mendapat vaksin. Juga yang nggak kalah pentingnya, yang mungkin akan dibahas sama teman-teman yang lain lebih dalam, yang lebih ahli dari kita, itu adalah tentang hoax ini, gimana kita menyaring hoax. Stop
cepet banget gitu. Sebelum teman-teman share, saya terima banyak banget itu informasi ya. Bahkan dari orang-orang yang saya hormati juga gitu, anggota keluarga. Dan saya biasanya berusaha menjelaskan, misalnya seperti obat ivermectin. It's totally itu itu bukan obat manusia yang pertama. Yang kedua itu sempat studinya itu memang ada, tapi kemudian studinya di-retract karena data-datanya banyak yang fraud. Dan kemudian banyak yang laporan karena minum ivermectin ini tanpa ada indikasi, dia minum saja kemudian datang ke dokter dengan keluhan banyak. Jadi pertama kali berusaha menjelaskan itu gitu ya, dan yang paling penting jangan gampang untuk share informasi atau hoax ya. It make hal-hal yang nggak penting gitu loh. Jadi apalagi orang sekarang ini kan gampang banget ya, kalau mau share kita mau pesan di WhatsApp itu gampang, di Instagram gampang. Kalau mau screenshot ya berita-berita hoax tuh sekarang tuh mudah sekali gitu. Jadi saya harapnya untuk pendengar Elvintas ini lebih bijak aja kalau baca berita gitu ya, dan cari kebenarannya sebelum penting nggak gitu. Kira-kira rugi nggak ya kalau aku nggak share ini? Nah kalau misalnya aku rugi, oke, dibuka dulu, jangan asal share karena banyak juga clickbait kan. The whole article kemudian diskusikan atau cari informasi lebih banyak. Setelah itu memang sepertinya benar, silakan diteruskan. Ya, tapi kalau enggak, tolong jangan deh gitu, karena itu benar-benar menghabiskan waktu akhirnya. Kasihan banyak orang yang tidak mencari pengobatan datang telat atau mereka takut dan segala macam karena berita-berita ini. Begitu, Mas Asrofi. Iya, saya nanti ingin mengajak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. HIPI pasti tahu bagaimana perilaku masyarakat, apalagi anak muda ya, punya peranan besar di media sosial. Tapi nanti dulu deh saya ke HIPI-nya. Saya ingin tahu bagaimana kontribusi masyarakat ya. Ada CSR yang tujuannya masing-masing. Ada yang membantu percepatan vaksinasi, ada yang membantu agar memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang isoman, atau juga masyarakat yang kesusahan karena ekonomi akibat pandemi COVID-19. Banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan. Bagaimana dengan Human Initiative nih? Pak Denny, apa kabar Pak Denny? Kabar baik. Saya baru mau dengar suaranya Pak Denny. Kalau Human Initiative Pak Denny, apa saja bantuan yang diberikan berkaitan dengan pandemi yang menurun ya Pak Denny? Baik, terima kasih Mas Asrofi dan selamat siang para pendengar El Shinta. Sejak awal kita mengetahui dan pemerintah sejak hampir 2 tahun lalu kita mengalami pandemi ini di negara kita, pemerintah telah menetapkan pandemi COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebagai bencana nasional berarti penanganannya harus integral dan tidak bisa hanya pemerintah saja yang menangani dampak dari pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kolaborasi antar pihak, kolaborasi bersama dalam penanganan pandemi ini sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan, dan hal ini merupakan kolaborasi ini tidak terelakkan. Oleh karena itu bagi pemerintah mungkin menangani berbagai hal yang terkait dengan isu kesehatan, yang terkait juga dengan dampak-dampak lainnya. Bagi kami yang bergerak di jalur sosial kemanusiaan, Human Initiative dan CRS melaksanakan berbagai dukungan program bagi mereka yang terdampak COVID-19. Kita mengetahui bahwa dampak COVID-19 berbeda tentu dengan bencana-bencana lainnya yang mungkin disebabkan oleh alam ataupun bencana sosial lainnya, yang misalnya hanya mungkin di dalam lingkup daerah tersebut atau hanya dampak hanya terbatas. Namun kita melihat bahwa COVID-19 ini berdampak bukan hanya di sektor kesehatan, tapi juga di sektor-sektor lainnya. Mereka yang terdampak langsung, seperti disampaikan Bu Dr. Dewi, bahwa bukan hanya terdampak langsung kepada mereka yang mengalami COVID-19, namun juga kepada keluarganya, kepada lingkungan sekitarnya dan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena itu kolaborasi antar pihak di berbagai sektor sangat diperlukan untuk menangani dampak COVID-19 ini. Human Initiative bersama dengan CRS melakukan berbagai upaya untuk mendukung dalam penanganan COVID-19 ini dari segi gerakan sosial yang dilakukan dan bantuan sosial yang dilakukan. Pertama yang kami lakukan adalah bantuan sosial makanan kepada mereka yang sedang isolasi mandiri. Nah, ini diperlukan. Mereka yang isolasi mandiri tentu memerlukan banyak dukungan
terutama untuk menjaga kondisi fisik mereka agar tetap terjaga selama melakukan isolasi mandiri. Distribusi berupa paket bantuan makanan seperti sembako, ditambah juga dengan berbagai perlengkapan untuk gizi mereka seperti telur, sayuran, dan lain-lain. Ini sangat diperlukan bagi mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri. Bagi mereka yang memiliki ekonominya kurang menengah ke bawah, tentu ini sangat berat ketika melakukan isolasi mandiri tanpa didukung oleh pihak-pihak yang lain, dan ini diperlukan. Dan dalam distribusi bantuan isolasi mandiri ini, kami mendistribusikan kepada sekitar 900 mereka yang sedang melakukan isolasi mandiri di daerah Jabodetabek, Jogja, Jawa Timur, dan kami coba sebarluaskan melalui merata di daerah-daerah tersebut. Selain paket sembako, juga Human Initiative bersama dengan CRS juga melakukan bantuan dalam hal alat kesehatan yang biasa digunakan selama isolasi mandiri, seperti untuk mengukur termometer, untuk mengukur kandungan oksigen, dan lain-lain. Ini sangat diperlukan bagi mereka. Dan tentu bagi mereka yang terdampak COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri ketika kasus sangat tinggi pada beberapa bulan yang lalu, sehingga tempat isolasi mandiri terbatas, sehingga harus isoman di rumah, tentu dukungan-dukungan ini juga sangat diperlukan. Selain itu, dukungan yang lain dari pelaku kemanusiaan yaitu adalah layanan safety mobile. Dan ini kemarin pada saat puncak pandemi terjadi kebutuhan yang sangat besar untuk kebutuhan layanan safety mobile. Layanan safety mobile ini mengantarkan mereka yang terdampak COVID, yang sedang yang terinfeksi COVID, yang sedang isolasi ke rumah, apabila mereka membutuhkan layanan kesehatan yang lebih prima di fasilitas kesehatan, misalnya rumah sakit, maka layanan safety mobile ini diperlukan untuk mengantarkan mereka. Layanan safety mobile ini juga menyediakan oksigen, oximeter, dan juga dilengkapi oleh tenaga kesehatan. Pada saat pandemi COVID-19 memuncak beberapa bulan lalu, kami mengalami istilahnya kewalahan untuk melayani telepon atau panggilan untuk mengantarkan mereka pasien dari rumah kepada fasilitas kesehatan. Sampai saat ini layanan kami untuk di Jabodetabek telah memberikan layanan kepada 1.700 orang. Namun di masa ini kami juga mendukung bahwa tadi penanganan COVID harus integral antara kuratif sampai juga pada pencegahan. Saat ini safety mobile ini juga mendukung terhadap layanan vaksinasi bagi mereka di sentra-sentra vaksinasi yang masih belum terjangkau, dan terutama juga untuk mengantarkan mereka jika dibutuhkan apabila ada KIPI lanjutan ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, safety mobile ini juga selalu siaga untuk mengantarkan jika dibutuhkan ke layanan fasilitas kesehatan selanjutnya. Layanan safety mobile ini tentu diperlukan bagi mereka yang terdampak, terutama ketika isolasi mandiri, kemudian harus diantarkan ke fasilitas layanan kesehatan. Dan kami juga akan coba untuk memperluas jangkauan layanan safety mobile ini ke daerah-daerah lain yang saat ini masih menurut pemerintah masih berada dalam kasus yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir, Mas Asrofi, ini yang juga kita perlu perhatikan bahwa dampak COVID-19 tadi yang disampaikan di awal bukan hanya terhadap dampak kesehatan, ekonomi maupun sosial, namun juga kepada dampak psikologis dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, terkait kebutuhan hal tersebut, kami juga menyediakan layanan psikososial untuk mereka yang terdampak. Kita melihat, Mas Asrofi, bahwa kita melihat di media ada para tenaga kesehatan mengalami burnout, ya, kelelahan ketika pada saat puncak-puncak pandemi karena rumah sakit dan layanan kesehatannya penuh. Namun kita juga melihat bahwa ketika kami bergerak di lapangan untuk melakukan dukungan penanganan COVID-19, teman-teman yang bergerak di layanan sosial, layanan sosial maupun dukungan sosial kepada masyarakat juga mengalami kewalahan, juga mengalami burnout pada saat puncak-puncak tersebut. Dan layanan psikososial ini untuk mendukung mereka yang terdampak, tenaga kesehatan, pekerja sosial, kemudian juga mereka yang terdampak yang kehilangan anggota keluarganya, terdampak sosial ekonominya, kemudian juga misalnya terdampak COVID-19 akibat lingkungan juga yang tidak mendukung, sehingga mengakibatkan terhadap mental dan psikologis mereka, maka kami menyediakan layanan psikososial dengan bekerja sama dengan
para psikolog untuk melayani layanan sosial ini. Mudah-mudahan dengan layanan psikososial ini juga bisa memberikan mereka kekuatan mental dan psikologis untuk menghadapi pandemi yang menurut kita perlu waspadai terus ke depannya. Dan ini adalah dampak yang saat ini kita belum melihat peran nyata pemerintah untuk bagaimana menangani kondisi psikologis masyarakat ya, mereka yang kehilangan keluarga dan lain-lain. Oleh karena itu ada sekitar 120 orang yang kami berikan layanan psikososial kepada mereka. Nah, selain itu untuk menjangkau layanan sosial ini supaya langsung kepada masyarakat, kami juga melatih yang namanya psikososial first aid, yaitu layanan sosial awal, seperti misalnya kalau misalnya di medis ada P3K, maka ini adalah P3K-nya psikososial kepada komunitas-komunitas, pada 5 komunitas di daerah-daerah Jabodetabek, Jogja, dan Jawa Timur kita berikan pada mereka komunitas-komunitas. Kenapa? Karena komunitas-komunitas inilah yang menjangkau dan berinteraksi langsung dengan masyarakat, mereka yang terdampak COVID. Ada yang terdampak sosial ekonomi, terjadi PHK, kemudian kehilangan anggota keluarga. Minimal mereka sebelum sampai kepada fasilitas kesehatan untuk dampingan psikologis, namun juga komunitas-komunitas ini juga bisa memberikan psychological first aid kepada mereka yang terdampak dari segi psikologis, dan ini juga diperlukan. Dan ini juga memberikan pertolongan mereka juga ya kepada anggota komunitas ini untuk juga menguatkan mental mereka dan juga memberikan pelayanan kepada masyarakat di mana mereka yang berinteraksi langsung. Dan ini adalah dampak jangka panjang yang harus terus kita antisipasi karena tentu pandemi ini belum selesai, belum berhenti, dan kita akan berikan dukungan dari masyarakat. Demikian Mas. Ya, lengkap sekali ini ya. Jadi masyarakat juga punya cara sendiri untuk bisa membantu, bukan hanya membantu pemerintah, namun juga membantu komunitasnya. Kalau masyarakat terbantu, ya kita juga sendiri akan merasakan manfaatnya. HIPI masih punya banyak catatan, apalagi kalau berkaitan dengan masyarakat yang sudah mulai jenuh. Pemberitaan soal COVID-19 tidak pernah henti setiap hari di media massa ataupun juga di media sosial. Bagaimana caranya untuk bisa memastikan masyarakat tidak ada kejenuhan itu? Tapi saat lagi ya, kami mohon waktu lagi. Saat ini kita akan break sejenak. Radio Talk bersama Human Initiative. Human Initiative dan CRS atau Catholic Relief Services menyelenggarakan program terintegrasi yang membantu pasien COVID di Jabodetabek, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur berupa Safety Mobile COVID, bantuan isolasi mandiri, dan layanan psikososial. Pendengar El Sinta dan sahabat inisiator yang membutuhkan ambulan COVID, sedang isolasi mandiri atau membutuhkan layanan psikososial bisa menghubungi hotline Human Initiative 0812 80 80 4561. Halo Ger, ada Putri. Halo Nenek. Lucu banget cucu nenek. Oh iya Ger, ibu kirim barang tuh. Tapi jangan lupa jaga jarak. Iya Bu. Bokep. Dadah Putri. Dadah Nenek. Paketnya taruh di atas pagar aja ya Pak. Halo Ger. Halo Bu. Loh, kamu mau kemana? Aku mau pergi belanja ke minimarket Bu. Ingat pakai masker. Iya Bu, iya. Nah, gitu. Halo Ger, lagi apa? Aku lagi meeting Bu, nanti aku telepon balik ya. Loh, kamu kok di kantor? Aku di rumah kok Bu, kan WFH Bu. Udah waktu makan siang loh. Tapi ingat pesan ibu, jangan lupa cuci tangan. I love you, Ger. Bilang I love you tuh dong Ger. Iya, saya love you tuh Bu. Dah. Radio Talk bersama Human Initiative. Selamat berjumpa kembali dalam Radio Talk pendengar bersama dengan Human Initiative. Saat Rofi menjadi teman Anda pada siang hari ini. Selamat siang yang saat ini sedang menyimak Radio El Sinta baik di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, kemudian kota-kota besar lainnya di seluruh Indonesia. Kami tidak bisa sapa satu persatu ya. Kami saat ini live juga di YouTube. Jadi untuk Anda yang saat ini bergabung bersama dengan kami di sosial media, selamat bergabung bersama kami di YouTube channel kami. Streamingnya live saat ini, jadi Anda bisa sampaikan kalau Anda mau bertanya berkaitan dengan bagaimana kontribusi masyarakat untuk bisa memastikan pandemi COVID-19 ini berjalan sesuai dengan tracknya.
Anda bisa langsung bergabung melalui YouTube channel Radio El Sinta. Di search saja Radio El Sinta dan kami live di sana. Dan kami masih bersama dengan 3 teman kami, co-founder Kawal COVID-19.id, Dr. Devindra Widyamurti, Editor-in-Chief dari HIPWI, Bu Herdiana Noviantari, dan juga teman kami dari Human Initiative, Program Manager Disaster Manajemen dari Human Initiative, Pak Denny Kurniawan. Nanti saya ingin tahu bagaimana caranya untuk membuat masyarakat yang sudah mulai bosan dengan pemberitaan COVID-19 ini tidak tambah bosan, karena semakin berlarut ya. Pandemi ini tidak rampung-rampung, sudah hampir 2 tahun, tapi kok ya belum ada juntrungannya kemana. Namun sebelum itu saya akan ajak Bu Herdiana, kemudian Dr. Devindra dan juga Pak Denny untuk berjumpa dengan pendengar kami warga Sumatera Utara. Ada Pak Parulian Silitonga di Sumatera Utara. Selamat siang, mohon maaf. Pak Silitonga, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Silitonga. Ya, Horas, Ibu, salam sehat dari Sumatera Utara, Ibu Derindra, Ibu Herdiansa dan Pak Dedi ya. Ya, silakan. Mohon izin ikut rembuk ya, Bu. Iya, memang Bu, belakangan ini kita masyarakat dari media dapat apresiasi dari WHO ya. Indonesia berhasil membuat prestasi yang bagus dalam hal penanganan. Tapi dengan berita ini masyarakat euforia tadi Bu ya, konteksnya gitu kan, artinya memikirkan dikiranya normal, nggak pakai masker, nggak prokes, nggak vaksin kan gitu. Padahal itu masih halusinasi gitu ya, dan mungkin masih jauh pandemi kita ini bisa terkait dengan endemik Bu ya, dari saat kawal dan lindungi COVID itu. Juga kita katanya mau mempersiapkan diri dari pemerintah untuk berdampingan dengan COVID ini, karena COVID ini mau dijadikan bersanding dengan penyakit menular lainnya ya, dengan alat ukur yang sudah ini. Ibu melihat sudah sanggup atau sudah pantas nggak kita Indonesia ya, secara negara yang kepulauan yang Ibu tadi bilang, sudah bisa nggak berani bilang ke WHO alat ukur kami mengaku ini endemik ini loh, dengan alat ukur patron-patron yang WHO sudah sediakan gitu, bervaksin, berprotokol kesehatan dan yang lainnya, secara manajemen rumah sakitnya kah, secara orang yang positif, negatif atau meninggalnya kah, kan gitu Bu ya. Satu ya. Dan yang kedua itu sama Pak Dedi dan Ibu Erdiansa dari milenial dan semua, oke, pandemi yang sesungguhnya lagi adalah pandemi informasi. Ya nggak mungkin, nggak hanya Indonesia lah ya yang seperti ini, mungkin negara belahan dunia yang lain juga, bahkan presidennya, bahkan menterinya juga bisa mundur gara-gara gagal penanganan. Ini juga membuktikan bahwasanya kita warga negara Indonesia ini juga nggak beda-beda amat keabayannya dengan negara Eropa yang lain kan terkenal dengan olahraga bola gitu kan, nggak pakai masker. Tapi belakangan ini mereka punya perannya masker itu kan, untuk adaptasi new normal gitu. Jadi saya mau minta pendapat dari segi cara berpikir, berkehidupan, berperilaku orang kita Indonesia di Asia Tenggara ini, katakanlah yang serumpun dengan Malaysia, Singapura. Emang sudah ini ya, walaupun tingkat pendidikan kita beda ya Pak ya, dari semua tingkat pendidikan. Itu gimana ya dalam hal berperilaku psiko. Oke. Baik, sudah kami catat ya Pak Silitonga. Cukup saya rasa, terima kasih. Selamat siang Pak Silitonga. Di Bandung ada Pak Hari bersama kami saat ini. Pak Hari, selamat siang Pak Hari. Selamat siang Pak Rofi. Ya, silakan Pak Hari. Bagaimana keterlibatan masyarakat? Nomor 1 adalah kita harus saling mengingatkan, terutama hal yang sederhana saja, masker. Karena sebagian besar yang saya ingatkan selama ini bukan mereka tidak mau, tapi lupa. Dan mereka tidak sakit hati, kecuali yang memang bandel. Yang kedua, Ibu Dewi, saya mau bertanya, kenapa banyak orang kok tidak mau melapor? Satu, karena memang ribet. Yang kedua, tidak mau tahu. Yang ketiga, itu adalah karena ketidaktahuan. Contoh sederhana, sejauh mana kita harus ronsen, padahal kita sendiri adalah di rumah. Karena kita tahu bahwa kalau keluhan itu jalan terus, itu paru-paru kan kita tidak tahu. Sementara kalau kita ngelapor ke puskesmas, menunggunya lama. Yang kedua, ini yang masih kurang sosialisasi tentang badai sitokin. Saya baru saja kehilangan teman dekat, dia sudah negatif dan sudah pulang ke rumah, tempat dirawat, tiba-tiba meninggal dunia. Dokter mengatakan badai sitokin. Badai sitokin ini mengenai siapa saja, orang yang bagaimana saja. Ini seperti siluman yang tiba-tiba membunuh. Ini yang harus diluruskan informasi ini supaya orang-orang terbuka pikirannya bahwa di balik
penurunan ini ada bahaya badai sitokin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Pak Hari atas apa yang sudah disampaikan tadi ya, termasuk Pak Silitonga tadi di Sumatera Utara. Menarik apa yang disampaikan masyarakat, saya ngambil pointer, ini termasuk saya akan tanyakan kepada rekan saya dari HIPI. Bagaimana dengan pandemi disinformasi yang tadi disebut oleh Pak Hari? Benarkah ini terjadi? Kemudian kalau benar terjadi, apa yang harus dilakukan? Ya, terima kasih pertanyaannya. Benar sekali sih, pandemi disinformasi itu atau selama 2 tahun terakhir ini ya, ini adalah waktu yang sangat challenging untuk kita mengedukasi diri bagaimana mengakses dan mengolah dan memilih informasi secara bijak gitu. Karena tadi seperti Dr. Dewindra katakan, ini pandeminya unik, penyakitnya unik gitu, dan apa yang harus kita pelajari, semua orang pelajari pada saat yang bersamaan itu mungkin buat anak muda atau mungkin yang tidak kenal dengan istilah kedokteran pasti akan sangat sulit untuk diproses gitu. Akan banyak butuh inisiatif dari media, dari pemerintah untuk menjebatani mentranslate informasi yang sifatnya mungkin sangat teknis, sangat medis untuk bisa dimengerti oleh semua kalangan masyarakat gitu. Karena ini urgensinya di semua kalangan gitu. Nah, maka dari itu kalau menurut saya pandemi ini tiap-tiap individu harus punya kesadaran untuk mengedukasi diri untuk mengolah informasi tadi gitu. Bisa dari mungkin pertama-tama benar, tentu saja pemerintah memegang peran yang sangat-sangat penting untuk menjadi guide atau pelindung buat semua masyarakat untuk bisa mengakses informasi yang tepat dan reliable gitu. Media-media mungkin seperti HIPI juga kita selalu berada di tataran user kita apa yang paling perlu untuk dibutuhkan gitu. Ketika anak muda mungkin tadi seperti Dr. Dewindra, kita punya banyak artikel tentang bagaimana ayo kasih tahu orang tua kita untuk cara membagikan informasi atau cara pesan WhatsApp itu jangan langsung di-share, gimana apa-apa mungkin seperti kayak Instagram akun yang harus kamu ikutin karena memang ini reliable gitu, kayak kalau COVID-19 dan segala macamnya. Jadi semua orang, ini adalah waktu untuk kita saling meningkatkan edukasi tentang informasi itu sendiri. Dan ya digital trust itu memang ini akhirnya jadi satu poin penting di pandemi ini yang harus segera dan urgent sekali untuk ditingkatkan, terutama di Indonesia sih. Jadi membangun awareness ya, jadi jangan sampai kemudian kita euforia seperti disebut oleh Pak Silitonga tadi. Sudah siapkah kita menjadi negara dengan pandemi? Artinya hidup berdampingan dengan penyakit itu di tengah masyarakat. Saya tahu ini agak berat, tapi Dr. Dewindra pasti bisa menjelaskan. Dr. Dewindra. Iya, makasih pertanyaannya dari Pak Silitonga ya. Ini memang akan terus, jadi kita nggak bisa bilang, kalau dari pendapat saya pribadi, kita belum siap Pak, terus terang untuk ke arah situ. Tapi dengan kita melihat usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang seperti makanya berhasil mengendalikan saat ini, harapan itu ada gitu. Sebenarnya itu kita bisa kalau kita mau. Ya, jadi bukan berarti Indonesia pasti tidak bisa. Bukan, tapi kita menuju ke arah situ. Nah, pandemi ini kan kalau kita ngelihat yang lama-lama ya, Pak Silitonga maupun pendengar El Shinta sekalian, tidak selesai dalam waktu 1, 2, 3 tahun. Ya, ada yang 5 tahun, ada yang lebih dari itu. Dan memang subside sendiri penyakitnya, itu virusnya ya, karena orang sekitarnya sudah lebih kuat atau dia tidak bisa menulari lagi. Ya, itu memang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, dan itu tetap misteri bagaimana it happen gitu kan. Nah, yang paling penting sekarang Pak, saat kita mau hidup berdampingan, apa artinya hidup berdampingan itu? Itu yang perlu ditanyakan dulu. Orang-orang kan dulu sempat ramai ya ngomongin hidup berdampingan gini. Hidup berdampingan artinya every single aspect in our life, apapun yang kita lakukan, selalu ingat prokes itu tadi. Itu kalau saya pribadi ya Bapak ya. Jadi contohnya apa? Masker. Mau nggak mau pakai masker. Saya masih liburan Pak. Saya masih pergi ke, sebelum PPKM ya, saya masih pergi ke Bali, saya masih pergi ke Lombok, saya masih ketemu dengan teman-teman saya, tapi saya pakai kaidah itu, pakai masker ya saat kita makan bareng-bareng, kita yang penting settingannya di luar rumah gitu ya, sehingga namanya ventilasi itu pasti baik gitu. Cari restoran yang di luar.
Kemudian kalau makan, usahakan kita memang berjarak dengan teman-teman dan nggak ngobrol, usahakan diem. Saya mengingatkan juga, itu saya suka yang dari Pak Hari tadi sampaikan bahwa ngingetin orang juga nggak ada salahnya gitu kan. Dan saya dari awal bilang misalnya, ojo ngomong ya, jangan ngomong ya waktu kita makan aja gitu. Setelah selesai minum, kemudian tutup lagi. Hal seperti itu kalau kita mau berdampingan tuh seperti itu Pak. Ya, jadi nggak bisa cuman berdampingan, artinya nggak pakai masker, kita ayo jalan-jalan, deketan, rangkul-rangkulan. No, it doesn't work that way. Saat mau berdampingan, itu yang harus kita lakukan. Pastinya pemerintah juga harus terus memperkuat kapasitasnya dalam testing, dalam tracing ya, seperti yang kita tahu. Dan jangan jumawa dulu seperti yang saya sampaikan, 730 dokter dan spesialis, subspesialis itu meninggal Bapak dalam waktu pandemi sejak bulan itu data terakhir bulan September, awal September ya, 730 dokter dan dokter spesialis meninggal. Artinya apa? Kita harus memikirkan ke depannya seperti apa ini. Ini saya belum menyebutkan mengenai bidan, perawat, dokter gigi yang meninggal ya, ataupun misalnya petugas yang support suatu pelayanan kesehatan misalnya. Jadi banyak sekali PR yang harus kita lakukan. Bukan berarti Indonesia tidak bisa, tidak. Tapi kita harus integrate semuanya dari masyarakat sebagai individu maupun dari kantor, perusahaan, kemudian how you call it kalau di sini kayak RT, RW, masyarakat, sistem di masyarakat, kemudian pemerintah. Lakukan tugasnya masing-masing gitu. Itu yang saya lihat juga mungkin nanti kalau kita loncat ke pertanyaan dari Pak Hari itu ya, bahwa sebetulnya banyak yang bisa dilakukan Indonesia ini loh gitu. Kita bukannya baru kok dalam sistem di masyarakat, tapi itu yang saya lihat gaps yang paling besar. Kenapa kita tidak memanfaatkan RT, RW, kelurahan dari in the beginning of this pandemic? Mereka menjadi kunci loh. Tokoh agama apapun yang di masyarakat itu happen anywhere ya. Nggak usah saya ngomongin pengalaman saya di Ebola di Liberia atau measles di Samoa, dimanapun. Indonesia sendiri sudah punya kekuatan itu sebetulnya. Dan itu sangat disayangkan, it was something that big, that missing at the beginning of the pandemic. Ini menurut saya ya. Gitu. Semoga itu menjawab pertanyaannya Pak. Kita tetap semangat sih, terus semangat. Yang penting jangan kebablasan ya, atau euforia disebut oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Itu yang penting. Nanti kami akan bahas lebih dalam bagaimana memastikan agar tidak ada euforia itu dari HIPWI dan apa saja yang dilakukan oleh Human Initiative dengan pelandaian kasus yang saat ini terjadi. Jangan sampai kemudian landai kasus, kemudian landai edukasi, landai vaksinasi, landai segalanya ya. Sesaat lagi saya akan kembali bersama dengan Radio Talk. Radio Talk bersama Human Initiative. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Provinsi Papua menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20. Seperti apa persiapan dan kesiapan yang telah dan sedang dilakukan? Nantikan berita dan informasinya dalam program Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Tidak hanya liputan dari reporter El Sinta yang berada di Papua, kami juga akan menghadirkan wawancara dengan pihak panitia, pemerintah, atlet, dan official PON Papua, live dan interaktif. Jelang Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. Radio Talk bersama Human Initiative. Kami masih bersama dengan Anda di sesi yang terakhir. Kali ini ada hal yang lebih penting yang harus kita bahas. Jangan sampai kemudian kita euforia karena kasusnya turun, kemudian landai kasusnya, kemudian landai segalanya. Ini yang harus kita waspadai. HIPWI pasti punya jawaban. Editor in chief dari HIPWI, Bu Herdiana Noviantari, berkaitan dengan bagaimana pelandaian ini terjadi. Apa yang dilakukan oleh HIPWI ketika mendengar itu? Pelandaian, justru melakukan apa dari HIPWI? Terima kasih. Kalau HIPWI sendiri memang masih selama 2 tahun ini kan kita naik turun urgent kasusnya itu, tapi kan semua sebenarnya berkesimpulan kalau pandemi ini masih belum selesai dan kita belum bisa prediksi kapan selesainya gitu. Jadi HIPWI sendiri secara lebih aware menaruh penekanan di konten manajemen kita untuk kalaupun
let's say kita harus menulis headline yang oke, memang kan ini angkanya turun dan segala macam, tapi kita tetap konsisten di pesan terakhir kita atau di CTA kita, biasanya kita call to action untuk tetap waspada, tetap coba update, tapi jangan sampai stres sendiri misalkan seperti itu, atau misalnya pesan konsisten itu kita berusaha jaga dari awal pandemi sampai sekarang gitu. Walaupun ya bentuk dan format beritanya bermacam-macam gitu, untuk memastikan bahwa pembaca kami tahu kalau misalkan ya memang angkanya sekarang turun gitu, tapi kita tetap harus kritis terhadap keadaan dan tetap harus waspada dan tetap harus bisa moving on gitu. Jangan dibikin nyenyak ya dengan informasi yang ibaratnya kok bagus terus gitu ya. Gitu. Jadi CPA atau pesan terakhir kami tuh pasti hampir di semua konten itu akan tetap sama atau konsisten gitu. Nggak ada Nina Bobo ternyata kalau orang-orang media. Saya ingin tahu dari teman-teman dari Human Initiative, Pak Denny. Pak Denny, turun artinya landai kasus ini apakah juga landai juga kerjanya? Apa yang dilakukan oleh Human Initiative ketika justru malah melandai? Terima kasih Mas Asrofi. Situasi melandai ini memang jangan sampai melenakan kita, seperti disampaikan Bu Dr. Dewindra dan Mbak Herdiana. Jangan sampai ini melenakan kita tetap menjaga protokol kesehatan. Respon kemanusiaan ya untuk mereka yang terdampak COVID tentu ini harus digiatkan. Bagi kami layanan tidak berhenti apakah itu kasus naik atau kasus turun atau kasus melandai. Karena seperti disampaikan di awal tadi bahwa dampak COVID-19 bukan hanya pada dampak kesehatan, sosial, ekonomi, namun juga banyak multidimensi dampaknya. Dan itu yang harus bagi kami dari lembaga kemanusiaan untuk merespon. Dan dampak-dampak itulah yang menjadi pekerjaan kita atau PR kita ke depan. Salah satu yang contoh adalah yang pernah diangkat juga oleh media adalah bagaimana dampak bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Nah ini juga dampaknya tentu sangat panjang. Seperti disampaikan juga tadi, dampak psikososial dari mereka yang kehilangan anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, maupun juga dari lingkungan juga karena sebagai penyintas COVID mungkin tidak dapat respon yang baik dari lingkungannya. Ini juga harus terus diatasi. Bagi kami kasus melandai, kasus naik ataupun istilah hidup berdampingan itu adalah respon kemanusiaan pada masyarakat dan kolaborasi antar pihak masih terus dan tetap perlu untuk dilakukan ke depan. Demikian Mas Asrof. Iya, saya ke Dr. Dewindra ini terakhir. Kalau masyarakat pasti sudah terina bobo ketika dihadapkan dengan hal yang manis terus. Tapi agar awareness ini terbangun secara kontinuitas, apa yang harus dikuatkan oleh semua kalangan ya, bukan hanya pemerintah, karena kewajiban masyarakat juga untuk bisa membantu menangani pandemi COVID-19. Dr. Dewindra, apa yang harus dipastikan untuk membangun awareness itu tetap ada? Ya, terima kasih Mas Asrofi dan juga pendengar El Cinta semua. Seperti yang sedikit saya ada briefly mention tadi, bahwa sebenarnya kita itu sudah punya sistem ya di masyarakat. Kita sudah punya perkumpulan RT, RW, saya nggak tahu Ibu PKK apakah masih ada ya. Jadi sebagai warga masyarakat, apalagi yang mempunyai akses begitu luasnya ke sosial media, seperti yang disampaikan sama Mbak Hardiana tadi, bahwa kamu bisa membagikan informasi yang betul, itu ya, nggak usah jauh-jauh ke desamu dulu, tapi ngomong sama orang tua. Hal kedua yang bisa dilakukan, bagaimana RT itu juga berperan aktif gitu. Saya tahu bahwa Indonesia ini sangat terkenal dengan gotong royongnya, suka membantu ya. Jadi banyak juga desa-desa yang sebetulnya berinisiatif kalau misalnya ada yang isolasi mandiri, mereka nengok, mereka ngecek, ngirim makanan, hal-hal seperti itu perlu dilanjutkan gitu. Kembali lagi, Indonesia itu sudah punya kok. Use what you already have, nggak usah invent something yang baru. Kalau misalnya dibantu teman-teman jadi CSR tadi dengan Human Initiative gitu ya, dengan program-program tambahan itu kan penguatan istilahnya. Tapi sebenarnya masyarakat itu sudah punya diri sendiri, jadi jangan merasa tidak berdaya dan menunggu gitu ya. Jadi untuk anak-anak mudanya, begitu dapat informasi, saling bagi informasi yang bagus. Ngomong-ngomong gini, bagikan yang bagus informasi-informasi. Terus kepada orang tuanya juga. Kemudian tidak ada salahnya juga membantu pemerintah. Karena ke depan kematian 730 dokter spesialis dan dokter spesialis
dan masih banyak lagi, dan itu it will not stop ya, it will continue gitu. Jadi itu tentunya akan melemahkan sistem kesehatan ke depan. Jadi kalau saya pribadi, kalau misalnya saya di pemerintahan begitu, saya akan menguatkan masyarakat ini, jadi menjadi senternya masyarakat itu, menguatkan masyarakat, mengajari masyarakat, di training masyarakatnya supaya berdaya. Gitu, seperti yang tadi disampaikan Mas Denny, adanya PFA, Psychological First Aid. Saya kerja di saya relawan Palang Merah Indonesia juga, gitu ya. Jadi sangat familiar dengan program pengembangan kapasitas atau penguatan kapasitas masyarakat. That's what we can do, gitu. Apalagi anak muda itu, harapan kita besar sekali sama anak-anak muda ini, gitu. Jangan Indonesia itu hanya terkenal sebagai bully yang yang kalau marah bisa menyebabkan Instagram down gitu ya. Tutup ya kan. Jadi gunakan your energy itu untuk menyiapkan yang bagus gitu ya. Komentar-komentar yang buruk-buruk itu dikurangilah. Terus pinter mestinya toh. Ini kan generasi penerus bangsa. Mestinya harus membuat bangga bangsa Indonesia gitu. Jadi itu aja Mas, kalau saya tetap berperan aktif ya. Jadi jangan diam aja, jangan menunggu wes ya sudah nggak waktunya. Sekarang tuh harus aktif, gimana kita membantu masyarakat, membantu diri kita sendiri, kemudian keluarga kita yang terdekat, juga masyarakat kita. Luar biasa, jadi tambah optimis dan menambah imun kita ya. Imun booster kita adalah keoptimisan, jadi jangan sampai Anda kemudian terpuruk dalam keadaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang hari ini menjadi penyejuk otak kita yang selama ini sudah mulai panas ya. Terima kasih untuk Dr. Devindra, terima kasih Bu Herdiana. Pak Denny, lain waktu kita berjumpa kembali ya. Terima kasih untuk semuanya.